Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Ika Ramadanti dengan nomor NIM 2010221012 dari PBSIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra lama yang di dalamnya memuat tentang yang pertama pengertian karya sastra, yang kedua pengertian karya sastra lama, yang ketiga jenis-jenis karya sastra lama, dan yang keempat adalah ciri-ciri karya sastra lama. Saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian karya sastra. Karya sastra sudah ada sejak zaman dahulu. Karya sastra adalah segala karangan yang di dalamnya berisi tentang dunia khayalan manusia, yang tidak bisa langsung begitu saja dihubung-hubungkan dengan suatu kenyataan. Konsekuensi pandangan ini adalah bahwa dunia diciptakan sastrawan dalam puisi, novel, dan drama, merupakan suatu hasil khayalan yang harus dipisahkan dari dunia nyata, yakni dunia yang kita hayati sehari-hari. Kemudian pengertian karya sastra lama. Karya sastra lama merupakan sebuah karya sastra yang berbentuk lisan ataupun ucapan. Karya sastra lama juga biasa disebut dengan sastra Melayu, karena di proses terjadinya berasal dari ucapan-ucapan orang pada zaman dahulu. Di dalam karya sastra lama banyak mengandung pelajaran yang dapat diambil dari orang-orang yang telah mendengarkannya. Selanjutnya, jenis-jenis karya sastra lama. Jenis karya sastra lama terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan juga puisi lama. Di dalam prosa lama terdiri dari hikayat, legenda, mite, saga, dan juga fabel. Sedangkan di puisi lama terdiri dari pantun dan juga gurindam. Saya akan memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud hikayat, legenda, mite, saga, dan juga fabel. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, yang berisi cerita, undang-undang, dan juga silsilah. Cerita hikayat biasanya bersifat rekaan, keagamaan, historis, dan biografis. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah dan juga hikayat petani. Yang kedua ada legenda. Legenda merupakan bentuk cerita tentang riwayat asal-usul terjadinya suatu daerah. Contohnya seperti legenda Batu Belah dan juga legenda Pantai Cermin. Yang ketiga, mite. Mite adalah dongeng yang di dalamnya menceritakan tentang kepercayaan terhadap alam-alam gaib atau benda-benda magis. Contohnya adalah Nawang Wulan Jakatarup dan juga Ratu Pantai Selatan. Yang keempat ada saga. Bentuk dongeng ini menceritakan tentang kisah-kisah kepahlawanan, keberanian, maupun kisah kesaktian seseorang. Contohnya adalah kisah Putri Pinang Mancung dan kisah Putri Sri Bulian. Yang kelima ada fabel. Fabel bercerita tentang kisah-kisah yang penokohannya berupa binatang. Fabel ini biasa digunakan oleh para orang tua sebagai media untuk mendidik para anak-anaknya. Contohnya adalah Si Kancil yang Cerdik. Selanjutnya puisi lama. Terdiri dari pantun dan gurindam. Yang pertama pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama asli dari Indonesia. Pantun bersifat anonim, yang artinya penulis pantun tidak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua ada gurindam. Gurindam pada umumnya berisi nasihat, ajaran, atau semacam kata-kata mutiara. Yang terakhir ada ciri-ciri karya sastra lama. Ciri karya sastra lama yang pertama adalah bersifat anonim atau nama pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua,
merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan yang ada. Yang keempat, bersifat sertaris atau yang artinya tidak berkembang. Yang kelima adalah di bidang prosa kebanyakan bersifat hayal, seperti yang dijelaskan di jenis karya sastra lama yang prosa, yaitu hikayat, legenda, mite, saga, dan juga fabel. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.